Dia tak pernah gagal. Sekali lagi. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Mari kita berdoa syukur. Mari kita naikkan doa syukur kita. Let's lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang di dalam surga, our Father in heaven. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Lord, you deserve all the honor, the glory, and the power. Forever, Lord, in your hand. Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah penyelamat kami. You are our rock of salvation and you are our Savior. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa. Tuhan, Kau selalu sabar dan selalu mau mengampuni dosa kami di waktu kami sadar. Lord, thank you for forgiveness of sins. You always patient with us. You always willing to wait for us until we realize what we've done. Thank you so much, Lord. Dan Tuhan, terutama kami ingin bersyukur untuk hujan yang Kau telah curahkan bagi Los Angeles. Lord, first of all, we would like to thank you because you pour out the rain that we needed so much during this season. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mencukupi kami hari demi hari. Lord, thank you for your providence every day in our life, and we lack nothing. And we don't have to fear because you are by our side. Kami tidak usah takut karena Engkau selalu berada di sisi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengizinkan kami untuk berada di sini, memuji nama-Mu, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Lord, thank you, Lord, for the freedom that we're allowed to be here, to praise you, to worship you, and to listen to your word. Thank you, Lord. Terima kasih untuk teman dan keluarga kami. Thank you, Lord, for our family and friends, dan juga untuk keluarga gereja ini. And thank you, Lord, for the family of God right here. It's a beautiful fellowship we have here. Ini adalah keindahan yang Tuhan telah berikan, adalah salah satu berkat kami mempunyai keluarga di gereja ini. Bapa, berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Tuhan, anoint all your servants today. Pastor Paul, Pastor Steve, and also all the Sunday school teacher today, and everybody who's serving today. May you anoint us, bless us, and talk through us. In Jesus' name we pray, amen. Silakan duduk. You may sit. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Let's listen to the message of hope. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan lagu nyanyian syukur kita. Kita mau bersyukur. Heaven come down. Oh, what a wonderful, wonderful day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender compassion
Dosaku dihapus, kegelapan jadi terang. Surga turun, bahagia jiwaku. Katakan lagi, surga turun. Surga turun, bahagia jiwaku. Di salib Yesus sucikan daku. Dosaku dihapus, kegelapan jadi terang. Surga turun, bahagia jiwaku. Please remain seated as we listen to God's message of forgiveness. Mari kita bacakan berita pengampunan yang diambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Terima kasih Tuhan. Mari kita melanjutkan lagu. Kita nyanyikan lagu Penolong yang Setia. Mari kita bangkit berdiri. Please stand. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku terserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang katakan hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
Saatnya kita untuk mau mengangkat doa pengakuan dosa dan syafaat. Saudara silakan duduk. Sudah duduk. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to the presence of our Jesus our Lord to confess our sins and bring our petitions before Him. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita nyanyikan lagu Nama Yesus. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. We thank you Father for bringing us into your house to worship you. Kami menengok ke belakang dan bersyukur atas berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Lord, as we look back, we want to give you thanks for all the blessings that you have poured upon us. Kami tidak kekurangan apapun sebab Tuhan mencukupi kebutuhan kami. We have lacked nothing because you have provided for us. Kami juga datang kepadamu, mengakui kami semua orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are all sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We know what your will was, but we did not always obey you. Jadi kami mohon, ampunilah kami, basuh kami dengan darah-Mu, dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins. And with the blood of Jesus, your Son, may you wash us clean and may you help us to live in accordance to your will in the days to come. Bapa, kami juga datang berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also come before you to pray for our brothers and sisters who are ill. Bapa, kami berdoa buat Om Kong Seng yang baru jatuh. Kami mohon biarlah Tuhan kuatkan tubuhnya dan sembuhkan dia. We pray, Father, for Om Kong Seng,
who just had a fall a few days ago. We pray, may you give him strength. May you restore him to good health. Kami juga berdoa ya Bapak buat saudari kami Susan. Berilah kepada Susan kekuatan menjalani perawatan dan sembuhkanlah dia dari sakit penyakitnya. We also pray for our sister Susan. Lord, may you give her strength so that she can go through the treatment. And we pray, may you also heal her, Father. Kami juga berdoa buat saudara Budi. Mohon Tuhan menjamah supaya kakinya tidak lagi sakit. Tubuhnya kembali merasa nyaman. We also pray, Father, for our brother Budi. May you touch him that he will not suffer from pain anymore. And his body, Lord, will be comfortable again. Bapak, kami juga berdoa buat Engkau Ridwan dan juga buat Irawan. Teruslah Engkau pulihkan sehingga mereka kembali bisa kuat dan berjalan seperti biasa. We also pray, Father, for our brother Ridwan and our brother Irawan. May you grant them strength and may you enable them to walk again freely. Kami juga berdoa buat Tante Sofia, buat Jilina. Berilah kepada mereka kekuatan dan bebaskan dari rasa sakit sehingga mereka bisa kembali berjalan. We pray, Father, for Tante Sofia and Jilina. May you grant them strength so that they will be strong to be able to walk again freely without pain. Kami berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin, biarlah Tuhan juga bersama mereka yang terus bergumul dengan sakit penyakit mereka. Berilah kepada mereka kekuatan dan sembuhkanlah mereka. We pray, Father, for Tante Elvir and also our little sister Caitlin. May you grant them good health. May you strengthen them, dear Lord. May you free them from the pain and also from their diseases. Kami juga naikkan doa buat Tante Els. Berilah kepada Tante Els kekuatan, kesembuhan, sehingga Tante Els bisa kembali datang berbakti kepadamu di sini. We pray for Tante Els, Lord, who is still in the recovery stage. May you continue to strengthen her, to free her from all problems, physical problems, that she can come back and worship you here again. Kami juga naikkan doa ya Bapak buat Andri, buat Engkau Pardi. Berilah kepada mereka kekuatan dan kesehatan. We pray for our sister Andri and our brother Pardi. May you grant them strength, dear Lord. May you protect their memories. Kami juga berdoa buat Nci Ina. Berilah kepadanya juga kesehatan dan jaga memorinya supaya tetap mengenali siapa kami dan dirinya. We also pray for Nci Ina. May you grant her strength. May you keep her memories intact, dear Lord, so that she will always recognize us and who she is. Kami berdoa juga ya Bapa buat Om Tim yang tengah mengalami kemunduran. Tolong ya Tuhan, berilah kesehatan kepada Om Tim dan juga jagalah memorinya. We pray for Om Tim who has been having health issues lately. And also Lord, we pray, may you keep his memory intact. Bapak, kami terus juga berdoa buat Anyau, buat Herwi, berilah kepada mereka kesehatan, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. We pray for our sister Herwi and our brother Anyau. Lord, may you grant them strength and good health. May you heal them, Lord, from their sicknesses. Kami juga berdoa buat Stephanie, buat Mira. Terima kasih, mereka terus sehat. Berilah kepada mereka tubuh yang sehat sehingga tidak lagi sakit. We also pray for Stephanie and Mira. We thank you, Father, for giving them good health. May you continue to keep them healthy. Dan kami juga berdoa ya Bapa buat Benita, buat Hans. Berilah kepada mereka kekuatan, sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. We also pray for Benita and also for our brother Hans. May you cleanse their bodies from diseases.
May you grant them strength, dear Lord. Juga kami berdoa buat Pilar yang terus mengalami sakit di lututnya, supaya Tuhan menjamah, menyembuhkan dia. We also pray for Pilar. May you touch her knees, dear Lord, so she will not suffer from pain anymore. Kami juga berdoa buat Ibu Ratna, mama dari Joseph. Kami mohon Tuhan terus bersihkan tubuhnya. Berikan kepada Ibu Ratna tubuh yang sehat. We pray, Father, for Ibu Ratna, Joseph's mother. May you grant her good health. May you cleanse her body. May you keep her strong and healthy, dear Lord. Kami juga berdoa buat Encik Alwan, buat Kok Fabian di Indonesia. Tuhan, berilah kepada mereka tubuh yang sehat, sembuhkan dari sakit penyakit yang mereka derita. We pray for our sister Alwan and our brother Fabian in Indonesia. May you grant them strength. May you heal them, dear Lord. Kami juga berdoa buat Om Arthur, Pak Andreas. Beri kepada mereka kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. Berilah kepada mereka tubuh yang sehat, ya Tuhan. We also pray for Om Arthur and Pak Andreas. May you grant them strength so that they will be strong to go through treatment. And may you continue to keep them healthy. Bapa dalam surga, kami terus juga berdoa bekas tetangga kami Norma, berilah kepadanya tubuh yang sehat dan juga sembuhkan dia dari penyakitnya. We also pray for our former neighbor Norma. May you grant her good health. May you heal her from her illness. Sekarang ya Tuhan, kami datang memohon, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we all pray. Amen. Yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Pastor Santa. Selamat pagi, Ibu sekalian. Good morning, everyone. Okay, where is the? Thank you, Papa. Ya, tema khotbah hari ini adalah berjalan erat dengan Tuhan, mendatangkan kesegaran dan kehidupan yang berbuah. Mari kita bangkit berdiri. Let's all stand up to read the Mazmur, untuk membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca bergantian. We will read Psalm 1 from verse 1 to verse 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Mari kita membaca ayat 6 bersama. Sebab Tuhan jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Silakan duduk, please be seated. Saudara penulis Mazmur, penulis Mazmur ini tidak disebutkan namanya. The author of this psalm is anonymous. Mazmur 1 ini merupakan Mazmur yang bersifat mendidik. So Psalm 1 is an educational psalm.
Mazmur ini memberikan pengajaran, instruksi dan hikmat kepada pembacanya. It provides teaching or instruction and wisdom to its readers. Ayat 1 diawali dengan frasa berbahagialah orang. Ya, berbahagialah orang. So first one begins with the phrase blessed is the man. Saudara, frasa ini kemudian diikuti dengan kata yang, ya, yang bla 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 bla, ya. This phrase is then followed the word who, mengacu pada orang yang melakukan tindakan tertentu apa yang dikehendaki Tuhan. So kata yang ini, the word who refers to a person who does certain actions what God wants. Saudara, Alkitab memberikan kita pemahaman bahwa yang diberkati atau yang bahagia adalah yang melakukan tindakan tertentu. The Bible gives us the understanding that those who are blessed or happy are those who carry out certain actions in accordance with God's will. Sebagai contoh, saudara, Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. For example, Jeremiah 17 verse 7 says, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. Kemudian kita juga bisa melihat contoh lain di dalam Mazmur 34 ayat 8. Dikatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Blessed is the man who takes refuge in him. Kemudian Mazmur 112 ayat 1 juga mengatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi semuanya adalah kata kerja, ya. And another example from Psalm 112 verse 1 says, blessed is the man who fears the Lord. Saudara, kehidupan yang diberkati adalah anugerah Tuhan. A blessed life is a gift from God. Pemberian Allah ini menuntut reaksi dan atau tanggapan yang serius dari orang yang menerimanya, yaitu kita semua. Ya. This gift from God demands a serious reaction or response from the recipient. Dalam Mazmur ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apabila ingin hidup diberkati dan bahagia, ada dua hal yang harus kita lakukan. In this psalm, God teaches us that if we want to live a blessed and happy life, there are two things we must do. Pertama, saudara, kita tidak berjalan dan mendengarkan orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk bersama para pencemooh. So first, we do not walk and listen to their advice, do not stand in the way of sinners, and do not sit with scoffers. Saudara, artinya ini kita harus menjauhkan diri dari pengaruh dan gaya hidup orang fasik. So this means we must disassociate ourselves from the influence and lifestyle of the wicked people. Saudara, siapakah orang fasik itu sebenarnya? Orang berdosa, pencemooh yang dimaksud pemazmur, ya. Who are the wicked, sinners or scoffers that the psalmist refers to? Mereka adalah orang yang tidak suka ditegur, saudara. Dan yang tidak mau belajar dari orang yang bijak. Kita bisa tahu dari Amsal 15 ayat 12. So there are those who do not like to be corrected and who do not want to learn from the wise. From Proverbs 15:12. Saudara, pencemooh juga tidak mau menerima nasihat dan instruksi untuk hidup bijaksana. Dari Amsal 9 ayat 7-9. Scoffers do not want to accept advice and instruction for wise living. Saudara, hidup mereka itu, hidup orang fasik itu seperti sekam. The life of the wicked is like chaff. Pada waktu panen,
Petani menampi gandum. At harvest time, the farmer winnows the wheat. Lalu gandum akan dilempar ke udara dengan garpu rumput. So and then the wheat will be thrown into the air with a pitchfork. Kemudian angin akan memisahkan sekam tipis dan meniupnya. Then the wind will separate the thin chaff and blow them away. Sekam itu tuh tidak kokoh, saudara, dan tidak ada nilainya. Maka petani itu membuangnya. Chaff is not sturdy and has no value, so farmers throw it away. Saudara, dalam Amsal 10 ayat 20-21 memberitahu kita bahwa perkataan dan pikiran orang fasik tidak ada gunanya karena mereka bodoh dan kurang pengertian. Karena kita tadi tahu bahwa mereka hidupnya itu tidak ada nilainya. Sehingga apa yang dikatakan mereka itu tidak ada pengertian. So Proverbs 10, 20 and 21 tells us that the words and thoughts of the wicked are worthless because they are foolish and lack understanding. Sebagaimana kita tahu tadi mereka tidak mau datang kepada orang bijak dan belajar. As we know that they do not want to come to the wise and learn the wisdom. Maka mereka menjadi bodoh dan tidak ada pengertian. So they become foolish and they don't have understanding. Saudara, berjalan mengikuti nasihat orang fasik tidak akan memberikan kita pengetahuan dan pengertian. Walking after the advice of the wicked will not give us knowledge and understanding. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut mereka bukanlah hikmat, melainkan tipu daya. Because what comes out of their mouths is not wisdom, but deceit. Hanya berjalan dengan orang bijak, maka kita dapat menjadi bijaksana. Only by walking with wise people, then we can be wise. Saudara, kemudian pemazmur menerangkan tentang berdiri dan duduk. Then psalmist explain about standing and sitting. Berdiri dan duduk dengan orang berdosa atau pencemooh itu berarti menetap di tengah mereka, menghabiskan waktu bergaul dengan mereka. Standing and sitting with sinners or mockers, it means settling in their midst, spending time hanging out with them. Jika kita terus tinggal dan bergaul dengan orang fasik ini, lama-kelamaan kita akan meniru dan bertindak seperti cara mereka berbicara dan berpikir. So if we continue to dwell and associate with the wicked, over time we will adopt and act the way they speak and think. Saudara, apabila kita berteman dengan orang yang lekas marah, mungkin kita juga akan jadi orang yang cepat marah, ya kan? Karena apa? Kita udah kebiasaan mendengar dia marah terus ya. Akhirnya jadi kita ikut jadi mau marah gitu ya. Karena udah kebiasaan dengerin kemarahannya. So if we make friends with people who are quick to anger, maybe we will also be quick to anger. Because we are used to hearing their anger. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, kita harus berhati-hati dalam memilih teman atau orang yang akan bergaul dengan kita. So be careful in choosing friends or people who will hang out with us. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Corinthians chapter 15:33 says, bad company corrupts good character. Teman yang tidak bijak dan sesat itu biasanya akan mendorong kita untuk memilih apa yang tidak benar di mata Tuhan. Unwise and misguided friends will encourage us to choose what is not right in God's eyes. Dan akhirnya hidup kita mendatangkan kesulitan dan persoalan dalam hidup kita. And ultimately bring difficulties and problems to our lives. Saudara, dalam ayat
2, Tuhan memberikan persyaratan yang kedua agar kita memperoleh kehidupan yang diberkati. In verse 2, God gives the second requirement for having a blessed life, yaitu orang yang diberkati adalah setelah tadi menjauh, disassociate, orang yang diberkati sekarang yang bersuka cita dalam hukum Tuhan dan pada hukumnya ia merenungkannya siang dan malam. A blessed person is one who has delight in the law of the Lord and on his law he meditates day and night. Jadi hal yang kedua ini yang kita harus lakukan adalah bergaul dengan Tuhan dan melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. The second thing we have to do now is to associate with God's law and do it with a joyful heart. Tadi kita diminta disassociate, memisahkan diri dari orang yang jahat. Just now we learned that we need to disassociate ourselves from the wicked, from the sinners. Yang kedua sekarang, Tuhan ingin kita associate with Him, with God's law, and do it with joyful heart. Dan sekarang kita diminta untuk berhubungan, bergaul erat dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dan melakukan dengan sukacita. Nah kemudian saudara, apa itu Taurat? So what is the Torah? Dalam ayat ini, Taurat tidak hanya merujuk pada 5 kitab Taurat Musa. In this verse, the Torah does not only refer to the 5 books of Moses' Torah, tetapi meliputi seluruh kitab suci wahyu Tuhan yang diberikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. But includes all the holy books, God's revelation given to mankind as instructions and guidelines for life. Juga Taurat termasuk pengajaran dan firman Tuhan. Also the Torah includes the teachings and word of God. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu Torah yang dimaksud di sini pengajaran Tuhan. So from the Genesis to Revelation, all the books they are the word of God or the Torah. Pemazmur mendorong pembacanya agar menjadikan Taurat Tuhan sumber kegembiraan yang kebenaran dan ajaran Tuhan dapat kita temukan melalui perenungan siang dan malam. So the psalmist encourages his readers to make God's law a source of joy, whose truth and teachings are discovered through meditation day and night. Nah, sikap dan pendekatan kita terhadap Taurat atau firman Tuhan itu sangat penting, ya. Our attitude and approach to the Torah or the word of God is very important. Sebab keputusan apakah kita mau membaca firman atau mau merenungkan firman biasanya bergantung atau dipengaruhi perasaan atau emosi dan sikap kita. The decision whether we want to read and meditate on the word usually depends on or is influenced by our feelings or emotions and attitudes. Soalnya bila mana kita merasa bosan dan menganggap firman Tuhan itu tidak terlalu penting, maka if we feel bored and think the word of God is not very important, maka kita tidak akan membacanya. Nah, mungkin kita membacanya, apalagi merenungkannya siang dan malam. So then we will not read it, let alone meditate on it day and night. Saudara, apabila hati kita sangat senang dan suka dengan firman Tuhan, when our hearts are very happy, pleased with God's word, kita pasti akan mau melakukan perintah Tuhan dan menyimpannya dalam lubuk hati kita. We will do God's commands and keep them in the depths of our hearts when our hearts are happy. Saudara, kita makanya diminta oleh pemazmur
untuk melihat dan membaca firman Tuhan itu dengan sukacita. So the psalmist encourages us to see and to read the word of God with gladness, with joy. Karena kalau kita melihatnya dengan ogah-ogahan, boring, kita tidak akan bisa membacanya. If we see the word of God like, this is boring, I don't want to read. It cannot do anything, it does not affect me. Maka kita tidak akan mau membacanya. Kemudian apa maksudnya saudara merenungkan firman siang dan malam? So what does it mean now to meditate day and night? Saudara Robert L. Saucy, ini profesor saya di Biola, dalam bukunya Minding the Heart menjelaskan arti meditasi. Robert L. Saucy, he is my previous professor in Biola. In his book, Minding the Heart, explain the meaning of meditation. Beliau mengatakan bahwa meditasi adalah untuk terus memberikan pertimbangan serius terhadap sesuatu. He says that meditation is to keep on giving serious consideration to something. Untuk merenungkan, untuk membiarkan pikiran seseorang berdiam, untuk terus berpikir tentang atau untuk memusatkan perhatian seseorang. To ponder, to let one's mind dwell on, to keep thinking about, to fix on one's attentions on. Saudara, bermeditasi bukanlah tentang suatu tempat dan waktu tertentu untuk kita berbakti atau beribadah. So meditation is not about a particular place and time to worship. Tetapi tentang jalannya aktivitas kita sehari-hari. But about the course of our daily activities. Di mana kita mengingat Tuhan dan melibatkannya dalam pikiran dan tindakan kita sepanjang hari itu. Makanya siang dan malam. So where we remember God and involve Him in our thoughts and actions throughout the day. Itu artinya meditasi. Ya, jadi siang dan malam bukan terus-terusan baca buku Alkitab, tetapi membiarkan Tuhan masuk dalam pikiran dan tindakan kita. So when we read, meditate the Word of God day and night, it does not mean that we read all day long, all day, night and day. So, tapi kita membiarkan Tuhan mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. We let God to influence, to affect, to help us when we want to think, when we want to do. Saudara, ada orang yang berpendapat pagi hari adalah waktu yang terbaik. Some people think that morning is the best time for meditation. Namun ada juga orang yang berpendapat malam hari adalah yang terbaik untuk merenungkan firman. So but others think that evening is the best time to meditate on God's word. Saudara, kita dapat merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam. We can meditate on God's word in the morning, afternoon, and evening. Yang penting saudara, dalam perenungan adalah kita tidak hanya membaca Alkitab. Tapi kita dengan senang hati, kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. So what is important in meditation is that we not only read the Bible, but we happily do what God tells us. So dalam Ulangan 17 ayat 17-20, Tuhan memberikan persyaratan bagi orang yang hendak menjadi raja, ya, bagi bangsa Israel. In Deuteronomy 17, verse 17 to 20, God gave requirement for a person who wanted to be king for the Israelites. Saudara, raja itu harus seumur hidup membaca kitab hukum Taurat, memegang dan melakukannya. He must spend his life reading the Torah, holding and doing it. Ya, itu persyaratannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar calon raja ini belajar takut akan Tuhan dan rendah hati dalam memimpin bangsa Israel. So the goal was this future king to learn to fear God and be humble
in leading the Israelites. Maka saudara bisa melihat mengapa membaca itu harus, karena akan mempengaruhi karakter. So from here we learn that why we need to read and do it, the word of God, because it will affect our characters. Saudara merenungkan firman Tuhan dengan serius dan memusatkan pikiran, itu akan menolong kita berubah. Meditating on God's word seriously and focuses our thoughts will help us change. Yaitu perubahan dalam pemahaman dan perilaku kita terhadap Tuhan dan orang lain. That is change in our understanding and behavior towards God and others. So saya ingin memberi kesaksian. I want to give testimony. Sewaktu saya merenungkan Kejadian 29, kisah tentang Yakub yang ditipu oleh Laban, di mana ia memberikan Lea untuk jadi istri. Padahal Yakub bekerja selama 7 tahun untuk menikah dengan Rahel. Saudara masih ingat cerita ini ya? So as I ponder Genesis 29, the story of Jacob being deceived by Laban, where he gave Leah to be his wife, even though Jacob works for 7 years to marry Rachel. Kita tahu dari bacaan itu, Yakub lebih mencintai Rahel daripada Leah. So from the reading, we know that Jacob loved Rachel more than Leah. So di ayat 31, kalau saudara baca, dikatakan ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai, terjemahan di dalam bahasa ESV, English version, dibenci ya oleh Yakub, Tuhan membuka rahimnya, sedangkan Rahel mandul. So in verse 31 it says, when the Lord saw that Leah was unloved, from ESV translation, hated by Jacob, he opened her womb, but Rachel was barren. Lalu saya berpikir demikian, saudara. Kok mengapa Allah tidak berpihak pada Yakub? Kan Yakub sudah disalah mengerti, ditipu, malah membuka rahimnya Rahel. So I wondered why God did not side with Jacob and open Rachel's womb, even though he was the one who had been deceived by Laban. Lalu Tuhan mengajarkan saya bahwa Tuhan itu tidak berkenan jikalau saya ada perasaan benci dalam hati terhadap sesama, meskipun sayalah yang telah dijahati orang lain. So the Lord taught me at that time that He is not pleased if I have feelings or hatred in my heart toward others, even though I am the one who has been wrong. Saya berdebat dengan Tuhan, boleh nggak sedikit aja? I debate with the Lord just little because orang ini sangat mengganggu atau annoying because this person annoyed me. Saudara, Tuhan melarang kita membenci saudara kita di dalam hati. Karena itu Tuhan kita. So God forbids us to hate our brother in our hearts because God displeased. He's not pleased if we have hate to others. Ini kita bisa lihat di dalam Imamat 19 ayat 17. So we can read here from Leviticus 19:17. Saudara, kalau kita tetap benci, ada benci di dalam hati, kita akan tetap hidup dalam kegelapan. Jika membenci saudara kita, apapun alasannya. We will continue to live in darkness if we hate our brother. And we can know this from the Bible, 1 John chapter 2 verse 9. Jadi bukan berarti kok yang salah dia, tetapi kok saya nggak boleh tidak suka pada orang ini. Jadi this is not the matter of that I'm the one who had been wronged by the others. So why I cannot hate or just a little bit I do not like that person. Tidak bisa saudara, karena Allah kita suci, Allah tidak ingin ada kebencian dalam hati kita. We cannot do that because who God is holy and He does not allow
hate it in us. Karena kalau kita ada di dalam, kita masih benci, kita nggak ada lagi dalam hidup dalam terang. If we still hate that person, we don't have light, the light of God in our hearts. Jadi di ayat 3, jadi di dalam pengajaran ini Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa saya harus terus mengasihi orang tersebut. So God teaches me that I need to continue, no matter what, to love that person. Saudara, kemudian kita teruskan di ayat 3. Kiasan yang diberikan untuk orang yang hidup benar dan diberkati adalah itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. In verse 3, the metaphor given for a righteous and blessed person is like a tree planted by streams of water. Buahnya manis, daunnya tidak layu, apa saja yang ia perbuat berhasil. So whose fruit is sweet, whose leaves do not wither, and whatever they do prospers. Saudara, orang yang benar memandang perintah Tuhan itu sebagai perintah yang sempurna, teguh, dan memberikan hikmat bagi jalan hidup mereka. So a righteous person views God's commands as perfect, firm, and wise for their path in life. Saudara, orang yang diberkati bergaul erat dengan perintah dan pengajaran Tuhan. A blessed person associates closely with God's commands and teachings. Mereka mencari Tuhan dan memegang erat perintah-perintahnya. They seek God and hold fast to His commands. Karena orang benar suka dengan firman Tuhan, maka hidup mereka diberkati dan jiwa mereka disegarkan oleh firman. Because the righteous delight in the word of God, their lives are blessed and their souls are refreshed by the word. Saudara, Nabi Yeremia, sekalipun ia dalam penderitaan, hatinya tetap bersuka cita, saudara, karena ia menikmati perkataan-perkataan Tuhan. Kita dapat membacanya di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 sampai 18. So the prophet Jeremiah, even though he was in suffering, his heart was still joyful because he enjoyed the words of God. We can read from Jeremiah chapter 15, verse 16 to 18. Saudara, orang yang benar bukan saja menerima berkat dan kesegaran jiwa dari firman Tuhan. The righteous not only receive blessings and refreshment of the soul from the word of God. Ia pun mengalami keberhasilan dalam hidupnya. He also experiences success in his life. Jalan hidupnya dikenal dan dilindungi oleh Tuhan. His life path is known and protected by God. Saudara, kita dapat melihat hal ini dari contoh kehidupan Yusuf, ya. We can see this from the example of Joseph's life. Saudara, ia sangat hati-hati dengan sikap hidupnya selagi menjadi hamba Potifar. Saudara ingat cerita ini, ya. So he was very careful with his attitude while he was a servant of Potifar. Saudara, Yusuf tidak mau berbuat dosa pada Tuhan ketika ia digoda oleh istri Potifar. He did not want to sin against God when he was tempted by Potiphar's wife. Kenapa? Karena Yusuf takut akan Tuhan dan memegang teguh perintah-perintahnya. Because Joseph feared God and held fast to his commandments. Maka Tuhan menyertai Yusuf dan bahwa apapun yang dia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 39. So God was with Joseph, and whatever Joseph did was made successful by God. We can see this, read this from Genesis chapter 39. Saudara, keberhasilan hidup orang benar di ayat 3 ini bukan mengacu kepada kekayaan, saudara, tetapi menunjukkan perbuatan tangan
dan pekerjaan yang berbuah dan berhasil. So the success of the righteous in this verse does not refer to wealth, but shows the deeds of his hands and work that are fruitful and successful. Kalau saudara lihat, pertama Yusuf membuat keputusan, saya tidak mau berdosa pada Tuhan. Here we see that the first step, Joseph did not want to sin against God. Kemudian Tuhan menyertainya, melindunginya. And then he see his attitudes, God protects him, be with him. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yusuf semuanya berhasil. Saudara, and then whatever that Joseph did successful. Kita bisa lihat di sini itu karena Yusuf sudah associate with God, berhubungan dengan firman Tuhan dan melakukannya. Maka ia berhasil. So we see that Joseph associate with God's law, God's word of God. So whatever that he did was successful. Kita bisa lihat di sini stepnya. Saudara, sebagai penutup, saya ingin kita merenungkan satu hal ini. In closing, I want us to reflect on the following. Kita semua melayani, ya, kita semua melayani termasuk saya. Dalam melayani, we all serve the Lord, including me. Dalam melayani Tuhan, kita sering mengalami stillness. Stillness, yaitu tuh dalam bahasa Inggris artinya keadaan di mana kita itu merasa bosan, kita capek, kita nggak ada semangat lagi. So in serving the Lord, we often experience stillness, a state where we feel bored, tired, and have no enthusiasm. Saudara, bila mana kita mengalami tanda-tanda ini, itu berarti kita sedang tidak lagi berhubungan erat dengan firman Tuhan. So when we experience these signs, it means that we are no longer closely connected to the Word of God. Itu berarti kita tidak lagi merenungkan pengajaran Tuhan Yesus dan menaatinya. So we no longer reflect on the teachings of the Lord Jesus and obey them. So dalam melayani Tuhan, kita akan bisa kembali mengalami kesegaran dan kehidupan yang berbuah. Tetapi bila mana kita memutuskan untuk berjalan erat dengan Tuhan dan merenungkannya secara mendalam dan melakukan perintah Tuhan. Itu harus. So in serving God, we will experience freshness again and a fruitful life when we decide to walk closely with God by reflecting deeply and carrying out His commandments. Saudara, marilah kita berpegang teguh pada janji Allah yang perintah-perintahnya bagaikan air yang mengalir menyegarkan jiwa kita. Let us firmly hold on to the promise of God, whose commandments are like flowing water, refreshing our souls. Saudara, Allah yang memanggil kita untuk melayani Dia adalah Allah yang setia. The God who has called us to serve is a faithful God. Dia akan memberkati dan memelihara kita jika kita terus merenungkan dan berpegang teguh pada perintah-perintahnya. Surely He will bless and sustain us if we continue to ponder and associate closely to His commandments. Amin. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk belajar kembali merenungkan firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh. Dear Heavenly Father, thank you that you teach us again. It is important for us to ponder
your word of God, the word of God, and to do it in our lives. Tuhan, kami harus mengakui bahwa kami tidak selalu demikian merenungkannya, membacanya tiap hari. We have to admit, Lord, we are not always day and night reading and pondering the word of God. Tapi kami mau menjadi orang yang diberkati dan yang bahagia Tuhan dalam keluarga kami. But we want to be a blessed man, experience happiness in our family. Tapi kami harus ingat, jikalau kami tidak bergaul dengan Tuhan, maka kami tidak bisa mengalami berkat itu. But we have to remember, if we do not associate with you, with the word of God, we cannot experience blessing. Tuhan, kami ingin disegarkan. Tuhan, kami ingin mengalami kesegaran bagi jiwa kami kembali. Lord, we want to experience freshness, the freshness for our soul. Help us, Lord. Tolonglah kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. In Jesus' name we all pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Sarta untuk firman-Nya. Mari kita meresponi pemberian Tuhan dengan kepatuhan dan kita melakukannya dengan penuh dengan sukacita. May we respond God's gift and blessing with obedience, and we do it with a joyful heart. Mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu pengabdian untuk meresponi firman Tuhan, dan kita nyanyikan lagu Tenang. Let's sing this song, Tenang. Mari kita bangkit berdiri, please stand. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat tertinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita nyanyikan sekali lagi, Bapa Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja
memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Silakan duduk, you may sit. Please stand, mari kita berdiri. Kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita bacakan bahasa Indonesia bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, you may sit. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dan Gembala kita yang setia. Let's bring our offering. Saya ingin mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. I would like to invite those who do the offering to come forward. Amin. Kita akan menikmati persembahan syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Randy Monika yang berjudul Yesus Setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih, Cirendi. Let's remember God's goodness and choose to obey and believe. Mari kita bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Lalu kita lanjutkan Ku Jatuh Cinta Padanya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku ingin menyenangkan hati-Mu. Ku jatuh cinta padanya.
Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, oh hanya Yesus. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Silakan duduk. Izinkan saya untuk membaca pengumuman. The English version will be on the monitor. Pengumuman pertama, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat mendoakan dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk ini. Yang kedua, selamat tahun baru Imlek pada tanggal 29 Januari bagi yang merayakan. Yang ketiga, perayaan Imlek gereja akan diadakan hari Sabtu, 8 Februari jam 5 sore di gereja. Semua jemaat diundang untuk hadir. Yang keempat, hari ini ada latihan paduan suara. Dan yang pengumuman kelima, terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Kami ingin juga menyambut untuk saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Bila ada, mungkin saudara atau saudari bisa berdiri dan memperkenalkan nama saudara. If there's anybody who come here for the first time, maybe you can stand up and introduce yourself and tell your name. Oke. Terima kasih untuk kesetiaan semua dan memilih untuk datang berbakti bersama kami. Selamat ulang tahun. Wah, untuk Pak Hans Ulrik Sommer. Happy birthday. Untuk Ibu Pilar Hau, 28 Januari. Haji Enge Mulya Patera, happy birthday. Dan untuk Natali Tambayong, happy birthday, mahalo. Ya, dia ada di Hawaii. Spesial. Oke, kehadiran dan persembahan minggu lalu tercantum di buletin dan mohon semua yang melayani minggu depan diperhatikan. Mari kita tutup ibadah dengan berdoa.
Bapa kami yang di dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini. Thank you Lord for your blessing today. Lord, may your sermon today encourage us to meditate your word and come back to your word and live by your word. Tuhan, biarlah khotbah hari ini boleh membuat kami, mengingat kami untuk membuka Alkitab setiap hari, mengingat dan memikirkannya sepanjang hari. Biarlah kami boleh menerima berkat yang Tuhan sudah janjikan dalam firman-Mu. May we receive the blessings that you promise us through your word. Tuhan, kami akan menikmati hidangan. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan. Lord, we're going to enjoy the fellowship and food after this. Please bless those who already prepared. Biarlah Tuhan juga boleh menjaga hati kami dan boleh memberkati apa yang akan kami lakukan dan perbuat, dan berkata, biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Lord, please bless the things that we're about to do, the fellowship and the words that we're going to utter. May everything is only to encourage each other and bless each other and glorify you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah